Baik, mari kita lihat lagi. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, Alkitab berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ingat yang sudah kita baca, Yohanes mengatakan, "Aku berdoa di atas segala yang lain. Kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat-sehat, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan." Nah, kita sudah belajar kemarin tentang Yesus yang tidak semelarat yang kita duga. Lalu ada orang mengatakan, bagaimana dengan para murid? Bukankah para murid juga orang-orang yang hidupnya miskin dan kekurangan? Coba kita lihat dalam Markus pasal yang ke-10. Perhatikan mulai ayat yang ke-23. Markus 10:23, Alkitab mengatakan, "Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, 'Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.'" Nah, reaksinya aneh, saudara. Ayat 24. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, kita berhenti dulu. Lihat bagaimana reaksi para murid. Alkitab mengatakan ketika mendengar alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan Allah, pertama mereka tercengang. Terus Tuhan berkata begini, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu membuat mereka makin gempar. Nah, kalau mereka ini orang miskin yang tidak punya apa-apa, tentunya mereka berkata, "Puji Tuhan, karena aku ini orang yang tidak punya apa-apa, jadi lebih mudah buat aku masuk kerajaan surga." Nyatanya mereka tercengang dan mereka gemparnya luar biasa. Itu membuktikan sebetulnya, mengindikasikan mereka bukan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, ayat 28, perhatikan lagi. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau." Berarti ada yang mereka tinggalkan. Apa itu? Tentu kekayaan mereka juga. Sebab kalau mereka tidak punya apa-apa, kenapa dia berani berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu"? Nah, kemudian Yesus mengatakan begini. Jawab Yesus, ayat 29, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan apanya? Rumahnya." Berarti mereka punya rumah. Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Berarti mereka punya ladang juga. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Yang mereka terima apa? Rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi ada rumah, ada ladang yang mereka terima 100 kali ganda. Dan dikatakan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti saudara sekalian, para murid pun tidak semelarat yang Anda duga. Jadi kalau Anda ke Israel, ada desa namanya Kafarnaum atau Kapernaum yang sekarang dikenal, itu ada dikatakan bekas rumahnya Petrus. Itu rumah besar ternyata. Bahkan rumah terbesar di Kafarnaum atau Kafarnaum. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka tidak semelarat yang kita duga. Jadi sekali lagi saya berkata, jangan hidup dalam asumsimu sendiri. Kita harus belajar hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, lebih jauh lagi kita akan lihat sekarang. Apakah Tuhan peduli dengan orang miskin? Ya. Yesus tidak semelarat yang kita duga. Tapi perhatikan, Tuhan peduli dengan mereka yang miskin. Mengapa begitu? Kalau kita baca di Alkitab, seringkali bahkan Tuhan itu mengidentikan dirinya dengan mereka yang miskin dan menderita. Coba lihat di Matius
pasal yang ke-25, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-45. Matius 25 ayat 40 dan 45. Alkitab mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, apa yang dia lakukan, saudara? Perhatikan, dia berkata, sebab, ayat sebelumnya, 35, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan dia berkata, itu kamu lakukan untuk aku. Ayat 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi Tuhan itu mengidentikan dirinya seringkali dengan orang miskin. Tapi ingat saudara, walaupun demikian, Tuhan tidak mempertahankan atau memelihara kemiskinan mereka. Sekalipun dia seringkali mengidentikan dirinya dengan mereka yang menderita dan dengan mereka yang miskin. Coba lihat Amsal 19. Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Amsal 19, ayat yang ke-17. Ini indah sekali apa yang sebetulnya Tuhan sampaikan buat kita. Amsal 19, ayat yang ke-17. Alkitab mengatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. New King James mengatakan, he who has pity on the poor lends to the Lord. Dia yang berbelas kasihan kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan. And he will pay back what he has given. Dan dia akan membayarkan kembali apa yang telah ia berikan. Jadi kalau Anda itu berbelas kasihan kepada orang yang miskin, Alkitab berkata seperti memiutangi Tuhan. Perhatikan, Tuhan mengidentikan dirinya dengan mereka yang miskin. Dan siapapun yang berbelas kasihan kepada orang miskin, dianggap memiutangi Tuhan dan akan dikembalikan oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh si miskin itu. Nah, lihat Amsal 23 sekarang. Amsal 23 ayat ini merupakan sesuatu yang akan saya bacakan. Ini ayat yang akan membuat saudara mengerti, karena Alkitab berkata begini. Dia sebetulnya memberikan memberikan kepada kita dasar yang luar biasa tentang bagaimana sebetulnya kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan, ya. Karena dia pernah ini, he who gives to the poor will not lack. Dia dikatakan yang memberikan kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Sekali lagi saya bacakan, he who gives to the poor will not lack. Dia yang memberi kepada orang yang miskin tidak akan berkekurangan. Dan dikatakan, but he who hides his eyes will have many curses. Tapi dia yang menutup akan matanya akan menerima akan berbagai macam kutukan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak enak dalam kehidupan kita. Tapi ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Bahwa dia yang memberi kepada orang miskin tidak akan pernah kekurangan. Nah, sekarang perhatikan. Dalam Galatia pasal yang kedua, surat Galatia pasal yang kedua, Alkitab mengatakan sesuatu yang menarik sekali. Diceritakan bagaimana sebetulnya Paulus ini menerima approval atau pengakuan dari para rasul yang lain soal kerasulannya. Galatia 2, perhatikan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat
berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya, perhatikan ayat 10, kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tanda kerasulannya Paulus diakui, dan para rasul yang lain hanya mengingatkan satu hal. Harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan dikatakan memang itulah yang sungguh-sungguh, kata Paulus, kuusahakan melakukannya. Berarti kita melihat di sini, Tuhan peduli dengan orang miskin. Tuhan peduli dengan mereka yang kekurangan. Tapi bukan berarti Tuhan itu mengelola atau mempertahankan kemiskinan itu sebetulnya. Kenapa? Coba lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 sekarang. Saya tunjukkan kepada saudara sesuatu yang menarik di sini. 2 Korintus pasal yang ke-8. Perhatikan mulai ayat yang pertama. 2 Korintus 8, lihat mulai ayat yang pertama. Saya mau katakan lagi, Tuhan tidak pernah mengelola, membiarkan, mempertahankan kemiskinan. Dari mana kita tahu? Lihat ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat ya, kemurahan itu di jiwa pertama-tama. Fisiknya mereka masih miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Jiwa mereka, pikiran, perasaan mereka limpah sekali. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu kepada kami, terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, perhatikan, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti Yesus tidak mempertahankan atau membiarkan atau bahkan mengelola kemiskinan itu. Tapi Alkitab mengatakan dia mengubah yang miskin dan dia menjadikannya sebagai yang kaya. Perhatikan, saya ulang lagi dikatakan ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus peduli dengan orang miskin, tapi Tuhan tidak mengelola kemiskinan itu. Dia akan mengubahnya, dan dia mau Anda juga diubah Tuhan. Lihat lagi kalau Anda masih belum percaya, Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan, Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk, yang pertama perhatikan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kita berhenti. Nah, ketika Tuhan membuka gulungan kitab itu, dia baca kitab Nabi Yesaya, dia berkata, Tuhan telah mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apa kabar baik untuk orang miskin? Tentunya adalah
kemiskinanmu tidak selama-lamanya. Aku datang untuk menghentikan kemiskinanmu hari ini, karena aku mau memberkati engkau. Itulah kabar baik untuk orang miskin. Tidak ada baiknya kalau tetap berkata, hai yang miskin, kamu tetap miskin, sekalipun kamu ikut aku. Inilah pesan Tuhan buat kita. Tuhan peduli dengan yang miskin. Dia tidak mengelola kemiskinan. Dia mengubah yang miskin dan memberkati, bahkan menjadikannya kaya. Yang terakhir, Mazmur 23. Mazmur 23, perhatikan ayat yang pertama. Ini ayat yang sederhana tapi indah sekali. Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku. Lalu, karena dia gembala, hal yang pertama langsung dia kerjakan adalah, takkan kekurangan aku. Kalau dia gembala kita, mestinya semua kita berkata, takkan kekurangan aku. Pak, nyatanya saya masih kurang. Karena itulah Anda perlu dengar berita sukacita ini, bahwa engkau akan satu hari berkata, aku tidak akan dan tidak akan pernah kekurangan. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Nah, tetapi pernyataan itu sebetulnya ada implikasinya. Ya, saya ulang lagi ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, sekali lagi banyak orang berkata, saya masih miskin, Pak. Well, saya berkata, oleh karena engkau tidak mengikuti akan petunjuknya, yang berkata bahwa sebelum engkau hidup tanpa kekurangan, saudara harus menjadikan Tuhan sebagai gembalamu. Nah, maksudnya apa? Di mana kita salahnya? Coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Lihat dengan saya pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi, saudara sekalian, kalau kita berani berkata Tuhan adalah gembalaku, itu artinya begini, gembala di depan, domba-domba di belakang. Bagian kita mengikuti kemanapun gembala itu pergi. Nah, inilah rahasia hidup dalam berkat, yang membuat kita akan berkata, takkan kekurangan aku. Tetapi saya harus berkata, cukup banyak orang Kristen yang memposisikan dirinya tidak seperti domba, tapi seperti bebek. Bedanya apa? Bebek di depan, yang angon di belakang. Lalu bebek hanya ngejarnya arah lumpur dan sawah yang kotor, tapi domba cari rumput yang hijau dan air yang tenang. Kalau kita berjalan, selalu mencoba mendahului Tuhan, ini yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kelimpahannya. Kenapa? Karena perkataan takkan kekurangan aku itu setelah kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita berkata, Pak, tapi aku kan dombanya. Oke, untuk membuktikan bahwa engkau dombanya, jalanlah di belakang Tuhan. Biarkan dia di depanmu. Dia pergi kemana, engkau dan saya tinggal mengikuti. Namun kenyataannya, betapa banyak orang-orang percaya hari ini yang setiap kali terus-menerus hidupnya itu penuh dengan inisiatif manusianya sendiri. Kita tidak mau mengikuti cara Tuhan bekerja. Itu yang menghalangi Allah untuk bisa menuntun kita ke tempat yang limpah. Terlalu banyak kita yang punya ide sendiri. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita sanggup. Tapi ujungnya apa? Ternyata kita berjalan mendahului Tuhan senantiasa. Nah, ini yang menjadikan kita bukan lagi domba, tetapi bebek. Nah, disinilah sebetulnya orang-orang percaya harus menyadari. Sebab kalau engkau mau seperti domba, perkataan Tuhan harus engkau pegang. Iya, Tuhan itu berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikutinya. Nah, kalau Anda perhatikan, ayat ini akan sampai kepada ayat yang ke-10,
dan dia berkata, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari mana kelimpahan itu? Kalau engkau mulai berjalan mengikuti kemanapun Tuhan suruh engkau berjalan. Nah, di sini kita harus memperhatikan, jangan hidup seperti bebek. Bebek itu bergerak di depan, yang angon di belakang. Dan kalau engkau seperti bebek, maka ayat yang berikutnya, takkan kekurangan aku, tidak pernah dia bisa jaminkan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berkata, aku tidak akan kekurangan, aku akan diberkati sebab Tuhan gembalaku. Kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Ya ke kanan, ke kiri, ke kiri. Dan kemanapun dia perintahkan aku akan di situ. Pada saat kita hidup dalam ketaatan seperti itu, saudara akan menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Ingat apa yang Ayub pernah katakan. Saya mau ulang membaca buat saudara. Dalam Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-11 dikatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk. Ini mendengar seperti domba mendengar, takluk mengikuti seperti domba mengikuti gembalanya, maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Dikatakan, they shall spend their days in prosperity, mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kelimpahan, and their years in pleasures, dan tahun-tahun mereka di dalam kenikmatan. Kuncinya adalah mendengar dan takluk, mendengar dan taat. Jadi domba dan jangan jadi bebek. Domba mengikuti kemana gembalanya pergi, bebek diikuti tukang angonnya dari belakang. Dan kalau Anda mau menikmati Mazmur 23, kalimat pertama harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saudara. Tuhan memberkati.